Galo tampak bingung. Meskipun retorika Feng Tianxing barusan hanya sepihak, tetapi dalam arti tertentu, itu dapat dianggap sebagai aspek tertentu dari kebenaran. He Feng Tianxing memiliki kepercayaan diri untuk berperang dengan Song Yi selama ada sejuta setan, dan setan yang tersisa membutuhkan banyak tenaga tanpa kecuali. Akar penyebab kesenjangan tersebut masih terletak pada kata pengalaman. Feng Tianxing memiliki pengalaman bertarung yang tidak dimiliki oleh iblis lain, dan dia bahkan tidak memperhatikan pelatihan bawahannya. Meskipun bawahannya tidak dapat berperan dalam beberapa situasi ekstrim, mereka dapat digunakan dalam situasi normal atau umum. Dalam pertempuran, itu memiliki efek yang hebat. Dilihat dari fakta bahwa Feng Tianxing meninggalkan tentara sesuka hati beberapa hari ini, hanya dia yang bisa melakukannya. Bagaimana mungkin prajurit iblis lainnya masih menghadapi perang dengan tertib ketika komandan pergi? Terlebih lagi, pertempuran ini juga menunjukkan nilai bawahan Feng Tianxing. Pertarungan antara Song Yi dan Feng Tianxing tidak menghasilkan pemenang, namun mereka harus mundur karena kekalahan bawahan mereka. Bahkan jika dia mengalahkan Feng Tianxing, terus kenapa? Sebagian besar bawahannya sudah mati dalam pertempuran, bahkan jika dia terus menyerang, hanya ada satu orang. Dapatkah dia menduduki begitu banyak kota? Jelas tidak mungkin. Doppelganger abis. Dengan semua bawahannya musnah, makna memenangkan pertempuran ini menjadi ilusi. Terlebih lagi, jika pembangkit tenaga listrik teratas dari kedua belah pihak berada dalam pertempuran yang menegangkan, kesalahan apapun bisa berakibat fatal. Selama pertarungan antara Song Tao dan Feng Tianxing bisa menemui jalan buntu, tunggu sampai bawahan membersihkan lawan sebelum bergegas. Selama bawahan mau mempertaruhkan nyawa mereka untuk menciptakan kesempatan, mengalahkan Song Yi bukanlah hal yang mustahil. Saat pikiran Jia Luo melayang semakin jauh, lawan-lawannya semakin memperhatikannya. Di antara semua kemungkinan yang dapat dia simpulkan, setidaknya 50% dari situasi di mana bawahannya dapat menentukan hasilnya. Dan ini hanya di medan perang, dan efeknya di luar medan perang bahkan lebih tak terbayangkan. Setelah merenung lama, Jia Luo akhirnya berbicara. Tianxing, apakah kamu masih mau kembali dan berlatih untukku? Kali ini, Jia Luo benar-benar tersentuh. Dia benar-benar menginginkan prajurit iblis yang benar-benar andal, seperti pengadilan yang dia dirikan sekarang. Iblis-iblis ini dapat berbagi sebagian besar tekanan dari dalam dan luar untuknya, sehingga semua hal sepele tidak akan menimpanya sendirian. Tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa kesempatan itu telah lama hilang. Feng Tianxing langsung menolak undangan Jia Luo. Guru, meskipun hanya ada 60.000 setan di bawah murid-murid saya, 60.000 setan ini telah mengikuti saya melalui segala macam kesulitan dan bahaya. Sangat tidak mungkin bagi murid-murid saya untuk meninggalkan mereka di medan perang dan menikmati kemuliaan dan kekayaan saja. Ini bukan cara seorang punggawa atau seorang komandan. Jia Luo menghela nafas sebelum berbicara. Tianxing, saranmu sangat berharga. Aku benar-benar merasa bahwa Song Yi adalah ancaman penting. Hari ini, kamu menganalisisnya untukku dari sudut pandang Void, yang masuk akal. Sebagai seorang guru, aku akan mempertimbangkan dengan baik untuk mengadopsi saranmu. Namun saat ini, meskipun keluarga iblis besar tunduk di permukaan, mereka sebenarnya memiliki banyak pemikiran. Mereka tidak dapat mengambil tindakan sebagai guru, dan mereka tidak dapat memimpin tim secara langsung. Anda lihat, dalam hal ini Aula, siapa lagi yang bisa memikul tanggung jawab untuk mengepung dan menekan Song Yi selain kamu tugas berat? Feng Tianxing memutar matanya, dan arti dari kata-kata ini menjadi jelas seketika. Jia Luo hanya tidak ingin dia mengambil alih kekuasaan, atau dengan kata lain, dia tidak ingin dia memiliki kesempatan untuk memimpin pasukan sendirian. Sebenarnya, itu bisa dimengerti jika Anda memikirkannya. Pada awalnya, Jia Luo memberi jutaan setan kepada Feng Tianxing. Meskipun sekarang hanya ada 60.000 setan, 60.000 setan ini hanya mendengarkan perintah Feng Tianxing dan bukan lagi milik Jia Luo. Itu normal bagi Jia Luo untuk berjaga-jaga. Setelah beberapa saat merenung, Feng Tianxing berbicara. Penting untuk menjadi iblis yang dapat dipercaya oleh tuannya, tetapi juga mampu. Saat ini, saya hanya memiliki dua rekomendasi, Ming Guangwu dan Nasser Kang Bai. Bagaimanapun, Ming Guangwu adalah ras manusia, dan Nasser Kang Bai harus lebih aman. Saya juga meminta master untuk membuat pilihannya sendiri. Murid akan kembali ke garnisun terlebih dahulu. Jika tidak ada penguatan dalam 10 hari, murid akan memilih untuk keluar pada hari ke-10. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing langsung meninggalkan aula, dan Jia Luo melihat kepergian Feng Tianxing dengan sedikit penyesalan di matanya. Bukannya dia tidak ingin menunjuk Feng Tianxing, tetapi dia telah melakukan terlalu banyak pada Feng Tianxing berdasarkan kognisi. Salah, aslinya. Mendorong kekuatan keluar dari pusat kekuatan, dan tidak mungkin bagi siapapun untuk melakukannya. Berubah tanpa dendam. Terlebih lagi, terlalu banyak misteri tentang Feng Tianxing. Bahkan sekarang, Jia Luo tidak sepenuhnya yakin apakah itu benar atau hanya spekulasi tidak berdasarnya sendiri. Hei, jika aku bisa lebih memikirkannya saat itu, mengapa repot-repot datang ke titik ini? Setelah merenung sejenak, Jia Luo memberi perintah.
Kirim Ming Guangwu untuk datang ke sini. Tugas berat mengepung Song Yi kali ini harus jatuh pada ras manusia ini. Bagaimanapun, setidaknya dalam kesadaran Jia Luo, dia masih menyimpan sumber kehidupan Ming Guangwu, sekelompok ras manusia yang tersembunyi di alam rahasia. Dari segi kemampuan, Ming Guangwu jelas lebih baik dari Nasser Kangbai. Meskipun di permukaan Nasser Kangbai banyak digunakan olehnya, dan Nasser Kangbai paling banyak bergaul dengan Jia Luo pada hari kerja, tetapi setelah memimpin pasukan beberapa kali ini, dia telah membuat kesimpulan di dalam hatinya tentang kemampuan Nasser Kangbai. Dia lebih cocok sebagai petugas staf daripada sebagai pemegang kekuasaan yang sebenarnya. Segera setelah Feng Tianxing kembali ke kota, dia mendapat kabar dari Ming Guangwu bahwa Jia Luo telah menunjuknya sebagai panglima tertinggi penaklukan Song Yi, memimpin ribuan tentara iblis untuk berkemah di dekat kotanya besok. 3 hari kemudian, seluruh pasukan menyerbu garis pertahanan perbatasan Song Yi. Feng Tianxing merenung sejenak, lalu mengirim seseorang untuk mengirimkan berita itu ke Song Yi. Dia baru saja mengkhianati Song Yi di depan Jia Luo hari ini, menggunakan dia sebagai umpan meriam untuk menguras kekuatan bawahan Jia Luo, dan dalam sekejap, dia mengkhianati pengaturan Jia Luo untuk Ming Guangwu di pihak Song Yi. Dia mengkhianati kedua ujungnya. Dia hanya berharap pertempuran ini akan berlangsung lebih lama dan diperjuangkan dengan lebih sengit. Jika benar-benar mustahil untuk mengalahkan Void di masa depan dan menyebabkan kekalahan iblis, Feng Tianxing tidak keberatan. Lagi pula, situasi umat manusia saat ini sudah cukup buruk. Sebagai perbandingan, meskipun kehampaan itu kuat, umat manusia memiliki banyak cara, dan lebih mudah untuk menghadapinya daripada ras iblis. Jika Anda siap menjual di kedua ujungnya, Feng Tianxing juga siap menonton pertunjukan. Di satu sisi adalah pasukan iblis yang sangat diharapkan oleh Jia Luo, dan di sisi lain adalah tahun-tahun manajemen Song Yi. Hasil spesifik hanya akan menunggu pertempuran ini dimulai sepenuhnya. Suatu hari berlalu, dan pasukan Ming Guangwu juga membangun lusinan kota di dekat kota Feng Tianxing, secara bertahap mengencangkan kantongnya. Song Yi baru saja mengirim seseorang untuk berterima kasih kepada Feng Tianxing, dan kemudian kehilangan kontak dengan Feng Tianxing. Tetapi ketika iblis datang untuk menjelaskan berita tersebut, dia mencoba Feng Tianxing, dan Feng Tianxing berkata langsung, "Saya memiliki kontak dengan Ming Guangwu, akhir-akhir ini itu di sini. Kirim kembali secara langsung." Jelas, Song Ta sudah mulai meragukan Feng Tianxing.